Apa kabar saudara? Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluyanya rock katanya. Kita kemarin sudah diberkati dengan begitu luar biasa oleh Kak Jo, lalu kemudian Pak Guana dan Pak Roni. Sebetulnya saya lebih senang duduk di situ menikmati apa yang sudah disampaikan oleh 3 pembicara terdahulu. Kalau seandainya misalkan Bang Jo bilang, Pak Daniel mungkin enggak usah bicara dulu ya, duduk, saya lebih happy saudara. Ya, karena saya sangat menikmati apa yang kemarin sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, luar biasa sekali. Nah hari ini saya tolong multimedia PowerPoint-nya diminta oleh Bang Jo untuk berbicara tentang penjaga gerbang komunitas. Saya percaya dengan komunitas, tentu saya percaya Tuhan ya, tapi saya percaya dengan komunitas adalah sebagai sesuatu yang sangat alkitabiah dan sangat kita butuhkan. Bahkan kalau ada beberapa saudara yang masih ingat beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik, di Surabaya saya diminta oleh Pak Arifin waktu itu untuk membuat KLC, awalnya itu cuma versi istilahnya Pak Arifin itu regional ya, regional aja dan nggak usah gede-gede gitu ya di Surabaya. Lalu dia tanya sama saya, kamu pakai tema apa? Saya bilang Kingdom Community Conference, KCC, sempat 2 kali ya. Kak Jo kan juga bicara pada waktu itu ya. Dan saya melihat bahwa kalau kita di luar komunitas, saudara ada banyak kerugian yang kita terima ya. Nah, mari kita baca dulu teksnya ya di oke. Begini. Ini belum di on atau sudah on ya? Coba. Oke. Ini kalau maju di bawah ya. Ya mau maju, kebalik ya. Saya pikir yang di atas maju, yang di bawah mundur. Makassar beda, oke. Kita lihat dulu teksnya, mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini yaitu Yesus secara sengaja, secara intentional memanggil, memilih dan menetapkan 12 orang muridnya untuk baca sama-sama bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus membangun komunitas untuk dirinya. Kalau Yesus aja butuh komunitas, coba lihat kiri kanan sambil kasih bilang, apalagi kau dan aku, bilang begitu saudara. Yesus aja butuh komunitas. Yesus membangun komunitas dengan sengaja. Dia berdoa untuk itu, kemudian dia memilih, ya memang kalau kita mau ada di komunitas, kita nggak bisa ada di sembarang komunitas. Amin saudara. Kita harus ada di komunitas yang tepat. Komunitas itu kalau pakai bahasanya Pak Guana kemarin, itu habitat ya, habitat kita. Nah tanaman nggak bisa tumbuh kalau habitatnya nggak cocok, salah. Apakah misalkan begini, tanaman anggur itu bisa tumbuh di kota Makassar, bisa nggak saudara? Kira-kira anggur bisa tumbuh nggak di halaman rumah saudara di Makassar ini, bisa nggak saudara? Bisa, tapi nggak maksimal tumbuhnya. Ya mungkin buahnya kecil, mungkin kecut, nggak bisa dinikmati. Ya somehow kadang-kadang kita ada di komunitas, ada. Dia udah di komunitas Pak. Atau wrong thinking ya about community, pikiran keliru tentang komunitas. Kayak misalkan begini, satu kali saya ada di Jakarta ketemu dengan beberapa orang anak muda, saya tanya sama mereka, kalian berjemaat di mana? Berjemaat di mana? Kita kita enggak, maksudnya dia enggak tertanam di gereja manapun, kita ada di komunitas, itu istilahnya mereka. Jadi mereka kumpul dengan teman-teman mereka sendiri kalau hari Minggu, dan kemudian ya ibadahlah begitu ya, ada nyanyinya. Lalu yang bagi firman mereka yang tergerak gitu ya. Istilahnya komunitas, tapi komunitas yang kayak apa? Karena itu kita perlu mendefinisikan komunitas yang seperti apa, komunitas yang benar.
Sehingga ketika kita ada di komunitas, kita ada di habitat yang memang cocok, saudara. Tuhan Yesus nggak sembarangan ketika dia membangun komunitas. Ya makanya urusan, saya tanya dengan Kak Jo ini komunitasnya mengarah kemana? Komunitas in the sense of general definition atau, oh saya pikir komsel katanya Kak Jo. Betul ya Kak Jo ya? Saya tanya. Karena saya pengen tajam gitu saudara. Ya, jadi kalau makanya kita ketika kita membangun komsel di gereja, itu nggak main-main saudara. Itu sesuatu yang harus secara serius ditangani. Kalau istilah kita di Rock itu komunitas kerajaan, kingdom community, pakai istilah itu. Tapi di Surabaya kita udah mendarah daging tuh ngomong komsel, ya. Pak Arifin seringkali bilang komunitas kakak, ya, oh iya Pak, ya. Tapi udah terbiasa ngomong komsel, komunitas sel, ya. Kita lakukan itu dengan serius, karena kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, mengapa penting? Mengapa harus komunitas? Apa nggak bisa Tuhan bergerak tanpa komunitas? Saya mau kasih a bit itulah saudara, theological basic ya, basis teologinya dulu. Ya, termasuk philosophical basicnya, saudara. Kenapa kita harus berkomunitas? Kenapa komunitas merupakan sesuatu yang sangat penting? Yang pertama karena komunitas itu adalah pola penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung dan seterusnya. Jadi biasanya kita kalau ditanya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa, saudara? Dengan kita. Kebanyakan saya selalu nanya, kalau saya singgung sedikit tentang community, kita diciptakan segambar dan serupa dengan satu gereja bilang Allah. Itu nggak salah juga sih. Tapi kalau kita mau literal, ayat ini nggak bilang Allah. Dan uniquely ya, Tuhan nggak bilang gini, baiklah saya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa saya. Terjemahan bahasa Inggrisnya juga berkata let us, our. Itu plural, itu bukan singular. Jamak, istilah jamak. Kalau kita, ini bukan kitanya orang Manado, bukan Pak Kita, Pangana itu. Kalau orang Manado, Pak Kita, Pangana itu singular ya. Makassar lebih dulu. Kita itu artinya kamu. Kebalik lagi ya saudara. Ini sesuatu yang bersifat plural, jamak. Dan seorang teolog ya, saya lupa namanya, Skadler atau Schreiner atau siapa itu, dia menulis sebuah buku judulnya The King in His Beauty. Thomas Schreiner. Dan dia mengatakan bahwa, karena gini, ada teolog yang mengartikan istilah us atau our atau kita dalam bahasa Inggris ini adalah jamak kebesaran. Maksudnya jamak, tapi itu dihubungkan dengan, belajar teologi dikit ya saudara ya, dihubungkan dengan kebesaran Tuhan, tapi tidak berbicara soal kuantitas, lebih kepada kualitas. Schreiner bilang tidak, bahwa yang disebut dengan kita di sini pola, memang udah pola. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tunggal. Jangan salah loh saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang esa, echad bahasa Ibrani. Esa itu jamak memang. Ya, Tuhannya orang Kristen itu tiga pribadinya, tapi esensinya satu. Tapi bukan tunggal. Tuhan kita tuh nggak kayak Tuhannya yang lain yang home alone, bilang. Tunggal, tahu tunggal, beda tunggal dengan esa, saudara tahu? Ada satu teologi yang orang Kristen kurang suka mempelajari, padahal itu penting, saudara. Namanya philosophical theology. Kita belajar sistematik, kita belajar biblika, kita belajar historika, kita belajar praktika. Kita tidak pernah belajar philosophical theology. Kalau saudara kemarin menikmati apa yang disampaikan Pak Guana, itu sebenarnya philosophical. Yang menjadi dasar dari pola pikir kita. Ya. Karena itu jangan malas belajar. Amin, saudara. Saudara punya gembala yang begitu cerdas. Saya percaya saudara juga akan cerdas. Karena urapan itu mengalir dari atas. Hah? Saya nggak bilang sekarang ini saudara nggak cerdas, bukan. Saya percaya saudara lebih cerdas lagi dari hari ini, amin saudara.
Memahami, nih nyimpang dikit ya, memahami Tritunggal itu tidak sulit sebetulnya. Tuhan tuh tidak sedang dalam proyek menampilkan dirinya untuk sulit dipahami, tidak, saudara. Jadi saya kalau ditanya orang, Tritunggal itu sulit ya, gimana sih memahaminya? Loh, simpel sekali. Dia 3 pribadi memang. Jangan keliru dengan penyesatan oneness ya, saudara ya. Saudara pernah diterangkan tentang ilustrasi Tritunggal. Tritunggal itu seperti seorang bapak, seperti Pak Jo. Kak Jo ini adalah seorang suami, Kak Jo adalah seorang pastor, Kak Jo adalah seorang penggagas teori-teori baru atau bukan begitu, itu oneness. Itu sesat, saudara. Bapak tidak sama dengan putra. Bapak tidak sama dengan Roh Kudus, putra juga nggak sama dengan Bapak, putra juga nggak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi sendiri tidak sama dengan Bapak, Roh Kudus bukan putra. Makanya hati-hati juga dengan lagu rohani yang kita nyanyikan. Kadang-kadang penulis-penulis Yesus kau Bapakku, Yesus bukan Bapak, Yesus putra. Dia sendiri berkata, aku sang putra. Betul saudara? Tapi mereka punya hakikat yang sama. Echad itu artinya perfect unity. Kesatuan yang sempurna. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di antara mereka. Bapak nggak pernah bertentangan dengan sang putra. Dan dengan Roh Kudus juga. Jadi kalau ada orang khotbah bilang ini Roh Kudus nyatakan ini kepada, karena kan hermeneutikanya Pentakosta itu sangat kental nuansanya. Kalau ya saudara kita yang lain logos. Tapi kalau Pentakostal itu sangat kental kan rema. Yang seimbangnya dua-duanya, amin saudara, dua-duanya. Ya. Jadi tidak sama memang 3 pribadi, tapi punya hakikat yang sama. Memiliki, jadi nggak akan orang yang dapat let's say illumination lah ya, atau dari Roh Kudus kemudian itu bertentangan dengan apa yang Bapak nyatakan lewat atau Sang Firman nyatakan kepada kita. Sang Firman Tuhan Kristus, Yohanes 1 ya saudara. Makanya pola penciptaan itu pola kita. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemarin Pak Guana nerangkan tentang, saudara kalau sudah tahu, seluruh alam semesta ini terbagi 2, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Betul saudara? Ya, physical world dan yang bukan fisik, yang tidak terlihat. Dan kita manusia ada di pola itu. Manusia itu ada bagian yang terlihat. Tubuh kita nih di bagian yang terlihat, betul nggak? Coba saudara lihat kiri kanan saudara. Apakah mereka ngawang gitu? Real, jelas, ada, benar nggak saudara? Ya, tapi saudara juga punya bagian dari diri saudara yang tidak terlihat. Siapa yang pernah saudara bilang begini, ini Pak Guana ada di sini, tapi tadi pagi saya lihat rohnya ada di daerah mana gitu, jalan-jalan sendiri. Nggak ada, kita nggak bisa lihat saudara. Kita bahkan nggak bisa lihat roh kita sendiri, kita nggak bisa lihat jiwa kita. Ya. Jadi manusia ada di pola itu, ada bagian yang terlihat, ada bagian yang tidak terlihat. Betul nggak saudara? Agak sedikit berat ya, ini pagi udah kayak begini Pak. Ya justru pagi ini kan seger saudara. Ya, dan saya pikir kenapa kok ada banyak yang nggak datang, karena mungkin mereka sudah tahu ini bakal sulit ini. Enggak kok, ini gampang aja kok saudara ya. Jangan berpikir sulit. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan nggak pernah sendirian. In the eternity, Tuhan nggak pernah sendirian. Jadi betul ayat yang berkata God is love. Allah adalah kasih. Kalau dia sendirian nggak mungkin dia bisa menamakan dirinya kasih. Kan jadi aku mengasihi diriku ya, jadi yang pernah dengar istilah
unholy trinity. Ada Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ada unholy trinity, I, me, and myself. Yang artinya bersatu kita teguh. Bukan ya. Saya, aku, dan diriku. Itu yang dibilang unholy trinity. Dikit-dikit. Saudara, kalau Tuhan bilang Allah adalah kasih, kemudian dia sendirian, dia narsis. Tapi karena mereka ada bertiga, Bapa mengasihi Putra, Bapa mengasihi Roh Kudus, Putra mengasihi, mereka mempraktekkan kasih dalam kekekalan. So it's true. Kenapa sulit untuk kita bisa hidup dalam kasih? Karena kita nggak ada di komunitas. Karena kasih itu harus dipraktekkan. Jadi ini pola penciptaan. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Amin, saudara. Orang luar sana ngerti kalau kita itu, nanti juga itu, kita itu makhluk sosial. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 18 sekalipun ayat ini seringkali dikhotbahkan paling banyak pemberkatan nikah atau konseling pranikah mungkin. It is not good for man to be alone. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu mereka di luar sana bilangnya begitu. Tapi itu benar. Kalau Tuhan aja nggak sendirian, kenapa kita harus sendirian? Coba saudara, kalau di lingkungan RT saudara, ada seorang bapak yang tiap kali RT itu bikin kegiatan-kegiatan, dia tidak pernah hadir di situ. 17 Agustus bersih-bersih kampung, dia nggak datang. Dalam rangka memperingati apalagi dia nggak hadir, dia jarang ada di komunitas kita. Dia sering kali dia seperti ghosting begitu. Nanti kan ibu-ibu kumpul, mereka bilang apa? Aneh ya bapak itu ya. Kenapa ya susah sekali kumpul sama kita? Jangan-jangan dia drug dealer, apa jualan narkoba gitu. Dipikir aneh, karena nggak ada di community, nggak bagus. Manusia itu seorang diri. Sini Jonathan belum datang, dia menyelamatkan diri sudah. Karena kita selalu bilang kamu pendeta nggak bagus Joe, karena kamu masih sendiri. Nggak, ini bercanda ya saudara. Jangan nanti ada yang gosip lagi katanya Pak Daniel, Pak Jo itu nggak bagus. Nggak, saya bercanda ya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau saudara belum ada di komunitas manapun, berdoalah. Saudara belum ada di komsel manapun, berdoalah. Saudara perlu ada di situ. Ya. Tapi tidak hanya ini saja. Ini juga merupakan bagian daripada doanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Agar apa? Agar dunia melihat bahwa mereka adalah umatmu. Yesus berdoa untuk komunitas, saudara. Even. Salah satu jaminan doa itu kan apa tuh? Sumfoneo ya, kata yang dipakai ketika kalau 2-3 orang bersepakat, aku menjawab doa. Sumfoneo, akar kata sama dengan simfoni, yang lahir karena sebuah harmoni. Istilah musik ini beda-beda saudara. Wah Pak susah Pak, saya itu susah ada di komunitas. Kenapa? Saya memang kadang-kadang agak lain. Saya rada beda Pak. Loh ini alat musik beda-beda semua. Kalau di sini semua gitar bass 4 saudara. Hah? Nggak ada bagusnya, betul nggak saudara? Oke, saudara pikir saya dengan Kak Jo nih sama persis gitu? Bingung Kak Ina. Saya beda ketika saya misalkan
mulai belajar mengembalakan di kota Surabaya. Saudara tahu nggak masalah dalam kepemimpinan itu apa? Membandingkan. Itu paling bahaya, saudara. Ya, Pak Hence, Bapak tuh beda sama Kajo. Jelas lah beda lah. Wajah beda, model beda, cara ngomong beda, semuanya beda. Kita memang diciptakan berbeda. Amin, saudara. Yang sama dari kita apa? Ya kelengkapan-kelengkapan tubuh kita ini, tangan 2, kaki 2, mata 2, telinga 2, tapi mulut cuma 1, jangan 2. 1 aja susah. Kita diciptakan memang berbeda. Yesus punya 12 murid, beda banget. Yohanes, Yakobus, Petrus. 3 orang ini kan soko guru ya, yang paling dekat sama Tuhan. Beda juga. Kita juga beda-beda. Saudara kalau lihat caranya Kajo khotbah ngomong, beda dengan Pak Guana, beda dengan Pak Roni. Saya nggak bisa kayak Pak Roni yang bisa mengalir lagu keluar terus, saudara. Kasih G, F, langsung saya mikir dulu, saya nyanyi lagu apa ya? Kalau perlu saya tulis, saya persiapkan. Kadang syairnya saya bisa lupa. Kalau Pak Roni kan enggak. Dia memang udah didesain, diciptakan. Kemarin Pak Guana bilang, kita tuh harus bergerak sesuai desain kita. Bapak, nah makanya kenapa Bapak, balik lagi, kenapa Bapak beda sama Putra. Putra beda sama, demikian pula di antara mereka. Tapi ketika mereka hadir secara bersama-sama, mereka melahirkan sesuatu yang luar biasa, karya yang luar biasa, karya seperti musik nih ilustrasi paling gampang, saudara. Kenapa sebuah simfoni itu melahirkan orang dengar musik? Jangan di dalam gereja, di luar gereja aja Dewa 19 konser atau let's say penyanyi siapa konser, orang bisa nangis. Orang bahkan mereka bisa mengalami kelepasan di situ, nggak tahu lepas dari apa. Betul nggak? Mereka bisa histeris, wah ya kemudian wah kalau itu musik, music is powerful. Karena apa? Simfoni. Komunitas itu bisa punya dampak yang dahsyat, yang keren, yang luar biasa. Karena kita memang didesain untuk ada di situ. Jadi ketika kita hidup di luar komunitas, kita rugi besar, saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau bilang ada risikonya, ada memang, ada. Makanya kan ini isu pindah-pindah gereja ya, saudara ya. Jadi ketika kita ada dalam satu komunitas, kemudian kita diproses di komunitas itu, nasihat saya, saudara, jangan keluar. Kecuali kalau itu sesuatu yang memang sulit ya untuk saudara, itu perlu dibicarakan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, bagaimana kita bisa tajam kalau kita nggak deket? Karena ketajaman itu terjadi oleh sebab ini ya, oleh ini benar, oleh sebab gesekan. Hah? Benar nggak? Siapa yang pernah lihat itu orang asah pisau atau golok? Pernah lihat, saudara? Saudara pernah lihat orang asah pisau jarak 5 cm? Sampai Yesus datang gak akan tajam dia. Gak akan tajam. Harus cukup dekat. Kalau saudara ada di komunitas, nah begitu saudara dekat. Saya tadi bilang saya percaya dengan komunitas. Salah satu misalkan yang saya praktekkan, yang saya lakukan, saya suka bangun komsel, saudara. I love it. Ya, belum banyak, baru kurang lebih ada 3 komsel yang saya bangun. Saya bangun komsel, udah itu saya kasihkan ke gembalanya. Kamu jadi gembala. Mereka jalan. Saya bangun lagi. Ini komsel ketiga udah mau saya tinggal. Mereka bilang, Korin, kita berdoa. Ini pelabuhan terakhir. Karepmu dewe ae. Saya udah ngomong istri saya pelan-pelan, kita mesti ini nih. Saya udah serahkan sama gembalanya. Apa yang saya pelajari di tiap komsel, ada aja yang gesekan, saudara.
Ada aja, saya bilang itu biasa. Itu bikin kamu jadi lebih dewasa. Di situ kamu belajar berespon. Semenjak saya ada di gereja ini tidak pernah ada masalah. Iyalah, cuman kamu datangnya seminggu sekali. Sangat jauh jaraknya sehingga nggak terjadi gesekan dan tidak ada pendewasaan di situ. Anyway, kalau Yesus berdoa untuk komunitas, berarti itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sampai Yesus aja mendoakan. Makanya tiap hari, I pray for the community. Saya komsel yang terakhir yang saya bangun, saya doain loh mereka sudah. Saya doain supaya mereka tertanam, saya doakan supaya mereka bertumbuh. Ya, kalau ada gesekan disitulah kita melihat aslinya orang. Benar nggak saudara? Orang tuh semua baik sampai terjadi gesekan. Makanya di Surabaya kita belajar, dan ini pelajaran dari gembala senior kita. Nomor satu, semua orang itu ada anehnya. Seringkali agak lain. Seringkali suami bilang, Pak, istri saya itu rada aneh, Pak. Dia nggak tahu, istrinya juga bilang begitu, Pak. Bapak nggak tahu suami saya itu rada aneh, Pak. Sama aja. Pak Guana itu hamba Tuhan diurapi, tapi ternyata ada anehnya loh, Pak. Loh, istrinya aja bilang dia ada anehnya kok kamu yang bilang? Makanya kita belajar sebuah filosofi dari negeri seberang yang berkata, lu kukuai gua cincai. Yang artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya saudara ya. Kamu memang ada anehnya, tapi saya maklum lah, saya juga aneh kok. coba itu istilah Hokkien ya, lu kukuai gue. Coba kasih, nggak apa-apa ya belajar ya. Coba kasih tahu kiri kanan, sudah bilang lu kukuai gue cincai, bilang gitu. Lu kukuai gue cincai, it's okay. Nanti siang kita makan capcay, ya. dan saudara, why community? Karena ini adalah merupakan pola jemaat mula-mula. Jadi ketika jemaat mula-mula lahir, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47, mereka ada di dalam community. Mereka nggak sendiri-sendiri. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu apa saudara? Selalu apa? Berkumpul, katakan berkumpul. Untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka lihat efeknya, saudara. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda dan mujizat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan ayat 46 kita baca dengan keras ya saudara. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukankah kita rindu ini terjadi pada jemaat modern hari ini, saudara? Iya. Makanya Komsel itu bukan idenya Pak Yonggi Cho. Dulu kan ramenya kan, ingat ada buku Cell Group, tulisannya Pak Yonggi Cho, ya. Bukan, itu memang udah dari mula-mula. Orang Yahudi pun melakukan yang sama, saudara. Apa itu istilahnya tuh? Hafruta, ya. Hafruta itu buah apa, Pak? Bukan, nggak ada hubungannya dengan fruit itu ya. Itu istilah Yahudi, hafruta. Saudara, gereja mula-mula juga menghidupi akan kebenaran ini. Jadi early church dibilang itu form a community, membentuk. Mereka tahu the power of community, kuasa daripada sebuah komunitas. Pertanyaannya sekarang, komunitas yang kayak apa? Itu yang tadi saya bilang. Nah, saya mencoba untuk mensintesakan. Saudara, kalau lihat di Alkitab tuh ada banyak ayat yang berbicara tentang atau yang mengandung kata saling.
Di Surabaya kami mempraktekkan komsel, di dalamnya ada komsal, itu istilahnya Pak Arifin waktu itu. Komsal itu komunitas saling, di dalam komunitas sel. Ya. Jadi kalau bicara komsel saya rasa saya harus a bit practical ya. Nah saya coba mensintesakan ayat, saya renungkan ya, ayat saling itu ada banyak ayat. Saling mendoakan, saling memberkati, saling mendorong, saling, ada banyak. Nah, dari sini ada beberapa tipe community, kingdom community yang saya percaya harus terjadi di komsel kita. Nomor satu namanya adalah the community of love. Komunitas kasih, ya saudara. Komunitas kasih bicara apa? Komunitas kasih bicara relasi. Kemarin Pak Guana, makanya saya kemarin duduk di situ ya. Saya dengar Kak Jo khotbah, saya dengar Pak Guana khotbah, saya dengar Pak Roni. Saya bilang gila banget ini conference ini. Karena semuanya bisa ngomong inline tanpa kita janjian apa-apa. Ini tanda bahwa Pak Jo, conference ini dipimpin sama Roh Kudus, bukan roh yang lain. Coba, dari mana kita bisa punya pikiran yang sama? Satu spesies, itu istilah yang benar. Satu spesies, nyambung. Saya nggak pernah, kita nggak pernah rundingan, nggak pernah kan ya? Zoom gitu ketemu, kita ngobrol dulu supaya inline semua sama. Kak Jo cuman WA saya, Pak Daniel nanti bicara soal penjaga ya gerbang komunitas. Cuman terus terakhir saya dikasih kejutan dengan tambahan satu lagi bicara tentang kota. Ya, jadi saya harus menambah doa puasa saya sudah. Enggak segitunya sih ya. Untuk kota ini berat ini kota. Ya. Tapi enggak apa-apa, saya taat. Nah saya coba renungkan saudara, komunitas yang kayak apa? Nah kemarin Pak Guana bicara banyak tentang relasi. Kita tuh, nah kenapa Tuhan mau kita ada di komunitas? Relasi, betul nggak saudara? Relasi penting loh saudara. Kenapa kita belajar komunikasi? Supaya relasi bagus. Kenapa kita perlu belajar bersikap? Supaya relasi dibangun. Amin, saudara. Kenapa kita juga harus ada dalam kebenaran? Supaya relasi kita juga benar. Ada di mana ayatnya? Ada beberapa ayat nih, saudara. Ibrani 10 ayat 24-25. Katakan, consider and exhorting one another. Hendaklah kita saling apa, saudara? Memperhatikan. Supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita nggak ada di komunitas, nggak mungkin ini bisa terjadi. Tidak mungkin kita bisa memenuhi ayat ini, nggak mungkin. Ketika saudara di komunitas, saudara belajar untuk mengasihi. Tadi kemarin itu kita dikasih sebuah harapan yang begitu luar biasa dan saya aminkan itu bahwa kita itu sudah dikasih DNA-nya kasih sebetulnya. Di dalam diri kita, sehingga kita tuh bisa mengasihi naturally. Karena sebelumnya enggak loh, saudara. Karena kita dilahirkan dalam dosa. Kalaupun kita mengasihi, transaksional sifatnya. Tapi kasih Tuhan kan bukan kasih jikalau, tapi kasih walaupun katanya. Kasih jikalau itu kasih bersyarat. Tapi kasih walaupun itu agape. Kasih tanpa syarat. Lalu kemudian juga Ibrani ayat yang ke-25 berkata, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Honor one another, Roma 12 ayat 10. Menghormati, saling menghormati satu dengan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Coba bangkit berdiri sebentar, saudara. Bangkit berdiri sebentar, berhadap-hadapan.
Kita praktek ya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Pakai cara Korea, cara Jepang ya. Haleluya. Amin, saudara. Coba kalau ada orang datang ketemu sama kita lalu dia begini, kita senang kan, saudara, betul nggak? Iya, kita senang. Silakan duduk, saudara. Kemarin dalam penutupan sidang majelis daerah khusus di Surabaya, saya panggil semua pengurus BPD. Lalu saya bilang kepada semua pendeta, itu SMD khusus ya, semua yang hadir itu gembala. Di depan semua gembala, saya bilang mari kita memberi hormat. Pakai cara Korea. Kita semua berdiri lalu kita begini. Waduh, mereka, ya karena pendeta kan lebih sering diginiin daripada dia yang begini, betul nggak, saudara? Hah? Bener ya? Oh, saudara bukan pendeta ya, makanya saudara kan lebih sering, saudara kalau ketemu pendeta kan saudara, Pak, selamat pagi Pak, shalom Pak. Tapi kita punya budaya kerajaan. Saya perhatikan di sini nggak begitu. Gitu. Saling memberi hormat, saling memaafkan satu dengan yang lain. Memaafkan mudah atau sulit, saudara? Siapa yang bilang memaafkan itu mudah, Pak? Siapa yang bilang memaafkan itu sulit, Pak? Siapa yang nggak paham bahasa Indonesia? Memaafkan sulit atau mudah? Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi tolong dijawab, saudara. Memaafkan itu, siapa yang bilang nggak gampang? Sulit. Coba angkat tangan. Memang nggak gampang. Apalagi kalau kita nggak salah apa-apa. Kita meminta maaf kepada orang yang salah sama kita. Susah kan, saudara? Oh, saya nggak salah kok. Saya disuruh minta maaf. Ini nggak mendidik ini. Ini nggak benar. Nah, itu yang kemarin saya banyak menyitir Pak Guana ini. Kita nyambungnya banyak itu. Ya, itu agama begitu. Kan nggak sesuai hukum. Dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Dan apa, saudara? Oh, enggak. Saling kelihatan kan? Kelihatan enggak ya, saudara ya? Yang di belakang kelihatan enggak tulisannya? Kalau enggak kelihatan pindah ke depan. Ya. Dan saling mengampuni sebagaimana di dalam telah, iya, Tuhan aja mau mengampuni. Gini loh, saudara, kita pernah tahun lalu kita ada salah satu tema itu yang bicara tentang mengampuni. Jadi saya belajar, saya baca, saya tahu mengampuni itu nggak gampang. Even buat saya juga nggak gampang, makanya saya belajar, saya lihat, discuss. Lalu ada satu quotes bagus, saudara. Saya lupa itu quotesnya siapa. Dia bilang begini, ketika Anda melepaskan pengampunan, itu bukan karena orang yang Anda ampuni pantas untuk diampuni, tapi itu untuk menyehatkan jiwamu. Orang kalau nggak bisa mengampuni, dia akan jengkel, dia akan bawa itu dalam hidupnya. Dia akan terbit itu akar pahit, kata Alkitab, bitterness dalam dirinya. Dan itu menurut para ahli jiwa, itu menimbulkan penyakit buat kita, saudara. Even ada penelitian yang mengatakan bahwa cancer itu bisa karena kepahitan. Jadi simpan kepahitan, saudara. Satu hari dokter bilang, kamu udah stadium 3. Buang kepahitan kita jauh lebih sehat. Jiwa kita jauh lebih sehat. Amin, saudara. Membuat saudara bisa tidur nyenyak. Udah. Makanya orang yang ya ini nggak sepenuhnya benar, enggak. Makanya orang yang masa bodoh itu hidupnya lebih panjang, saudara, usianya. Orang cuek itu saya kasih tahu saudara ya, saya belajar. Kenapa? Saya ini orang yang a bit melancholy, saudara. Orang melankoli itu kecenderungannya apa? Perfeksionis itu. Kalau ada apa-apa dipikirin, ya. Terus kemudian, makanya saya kalau dikasih tugas,
Apakah itu sharing firman, apakah bicara di conference seperti ini, saya itu take time. Saya mempelajari, ini tuh nggak main-main. Saudara datang ke sini, saudara invest banyak hal. Amin, saudara. Saya nggak mau saudara datang kosong, pulang kosong. Sekalipun ada lagunya itu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ke conference, ku tinggal semua. Pada akhirnya waktu pulang dari conference, ya. Inilah yang ku punya. Gimana dia punya orang ditinggal semua? Jadi saya harus mempersiapkan. Kalau Pak Roni ini punya urapan khusus, namanya urapan mendadak, saudara. Bisa dia mendadak, Pak Roni mendadak siap, pokoknya siap terus. Iya kan? Pakai 5 ayat tambah 10 lagu selesai. Kalau Kajo bisa begitu karena suka baca, modalnya banyak dia. Catatan khotbah udah banyak di iPad toh. Tinggal pilih-pilih aja, gabung-gabung selesai. Tapi kalau Pak Guana saya rasa nggak model begitu, saya tahu. Pak Guana nih agak a bit melankoli, ya kan? Lihat aja dari caranya ngomong. Saudara, kasih Allah ada di tengah kita. Jemaat bilang, wow. Aku nggak goda kamu hari ini. Tadi udah, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Over hospitality to one another, 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Oke, saya mesti cepat. Yang kedua apa saudara? Komunitas kudus. Kalau komunitas kasih relasi penting. Amin saudara. Kalau demi relasi saudara harus korbankan harga diri, saudara korbankanlah, nggak jadi masalah kok. Yesus tuh harga dirinya hancur saudara waktu dia disalib, habis, nggak ada lagi itu. Lalu kita bilang, kok saya jadi nyanyi ya sekarang ya? Kebagi sedikit urapannya Pak Roni ya. Mau sepertimu Yesus, tapi pertahankan harga diri. Kalau harga diri demi kehormatan nggak apa-apa. Kalau harga diri karena susah untuk mengampuni, saudara, demi untuk relasi, Yesus mati buat kita. Yang kedua, komunitas kudus. Kudus itu karakternya Allah. Kudus itu menyatakan keberadaannya dia, sifatnya dia. One of the principle of the kingdom is holiness. Salah satu prinsip kerajaan sorga itu adalah kekudusan. Confess our sin to one another, Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau mau terima kesembuhan ini salah satunya. Baru doa orang yang kenapa benar? Karena sudah ngaku dosa. Amin saudaraku. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana doa terjawab katanya? Pak, gimana doa terjawab? Nomor 1 benar dulu. Yang kedua ada iman. Yang ketiga baru kuasanya bekerja, saudara. Karena itu ini dahsyat. Ya. Confess our sin to one another. Pray for one another. Saya dengar Pak Frankie ya, penatua Frankie khotbah, dan saya terinspirasi sudah dari khotbah. Pak Frankie bilang ini, jangan bicara tentang orang kalau kamu belum pernah berdoa buat dia. Bukan dia tegur saya, bukan dia khotbah. Tapi saya duduk, saya dengar. Iya bener juga ya. Kita tuh sering kali gosipin orang, kita doain nggak pernah, saudara. Gosipinnya lebih kenceng daripada doainnya. Waduh, orang itu Pak, kamu pernah doain dia nggak? Belum. Tutup mulut. Pray for one another. Supaya sehingga doamu, firman Tuhan bilang, dijawab Tuhan.
Ya. Jadi udah ada berapa komunitas, saudara? Komunitas kasih, komunitas kudus, yang ketiga komunitas kuasa, power. Itu yang kemarin Kak Jo bilang. Kita itu banyak bicara karakternya, keserupaannya, tapi memerintahnya, nah ini. Kuasa, saya balik lagi ke Pak Guana, itu untuk melayani. Kuasa itu bukan practicing sebuah istilahnya apa tuh, bukan otoritas ya, tapi kekuasaan dalam tanda kutip ya. Harus, enggak, itu untuk melayani, saudara. Kuasa itu diberikan untuk melayani, untuk jadi berkat. Bukankah itu sifat Bapak kita? Amin, saudaraku. Sifat Raja kita juga. Serve one another, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, baca keras ya, 1, 2, 3, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita tuh jadi pembicara, diundang khotbah, diundang conference, diundang seminar, diundang. Kadang-kadang kita harus jaga hati untuk hal ini ya. Apalagi di Makassar. Di Makassar ini kalau melayani keren loh, saudara. Jujur aja, kita mulai dari datang aja, aduh udah mau Pak Roni kemarin bilang itu siapa? Koharli ya, Koharli di mana nih? Ya kalau ketemu orang Makassar itu nggak ditanya apa kabar, ditanya mau makan apa, ya kan? Karunia hospitality-nya mentok itu udah tuh. Kalau di tempat lain kita datang, apa kabar Pak? Sampai di jalan bicara kabar, nggak pernah ditawarin makan, saudara. Kalau di Makassar kita begitu datang, makan apa? Begitu kan? Ya, bukan makan apa, makan apa? Itu. Hospitality-nya luar biasa. Serve one another, Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi memang kalau nggak ada kasih, nggak akan bisa melayani, saudara. Encourage one another, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah. Encourage itu nggak cuma menasihati sebetulnya, tapi juga di dalamnya ada unsur membangun, itu membangun. Seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangunlah. Saling menasihati itu bukan untuk meruntuhkan, merubuhkan, menuduh, melecehkan, tidak, tapi untuk membangun, to encourage. Ya. Ketika kita ketemu dengan orang yang berbuat salah dan dia menyadari kesalahannya. Nah, itu bedanya iblis sama Tuhan, saudara. Iblis itu condemn, bahasa Inggrisnya ya. Condemn. Iblis itu menuduh. Saya tertuduh, Pak. Hati-hati, saudara. Tapi kalau Tuhan tuh convict. Convict itu mungkin Indonesia apa? Menginsyafkan, ya. Keinsyafan. Beda. Kalau orang convict, nah, saudara lihat Petrus dan Yudas. Satu pengkhianat, satu menjual, sama-sama berbuat dosa. Tapi respon mereka berbeda. Karena Yudas lebih dengerin apa yang iblis bilang. Yudas merasa bersalah nggak, saudara? Karena dia jual Tuhan. Hah? Merasa bersalah nggak? Iya dong. Dia bawa 30 uang perak itu dikembali ke imam besar, dia bilang, aku nggak mau terima uang ini. Aku menjual Tuhan, aku enggak mau. Dia lempar itu, saudara. Tapi kemudian ayat berikutnya bukan dia datang sama Tuhan. Yudas pergi. Lalu apa? Menghukum dirinya sendiri. Dia menggantung diri. Ya. Petrus waktu ayam berkokok, dia ingat apa yang Tuhan bilang. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pendeta yang salah khotbah. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal Tuhan.
Berkokoknya cuma sekali, menyangkalnya 3 kali. Tapi enggak apa-apa, jemaat tepuk tangan juga sih. Ya, jemaat Indonesia itu paling baik, saudara. Salah pun juga mereka bilang amin. Tapi waktu Petrus nangis, nah perhatikannya saudara ya, ini encourage one another ini penting buat kita, terutama di gereja. Kalau ada di antara anggota jemaat yang mengalami kejatuhan, apa tugas gereja, saudara? Bukan kemudian cut off dan buang mereka, betul nggak, saudara? Hah? Karena kita sendiri juga bisa bikin salah. Saya dengan Pak Guana, saya masih ingat tuh, kira-kira 20 tahun yang lalu, Pak Guana saya manggilnya Ko Guana. Ko Guana itu saya nggak pernah lupa peristiwa itu. Bertiga dengan Pak Arifin waktu itu. Kita sedang dalam usaha memperdamaikan seorang ibu yang ditinggal suaminya selingkuh. Ini unik banget. Dan suaminya selingkuh dengan ibunya sendiri. Ibunya istrinya. Baru dengar ya, saudara ya? Iya baru dengar, saya kan baru cerita ini. Baru dengar memang. Kayak bukan sinetron aja kayaknya nggak pernah ya bikin yang begitu ya saudara. Iya. Dan sedang dalam usaha, saya tuh ditelepon, Pak, itu hari Sabtu kan? Kamu ngapain Den? Kenapa Pak? Ikut saya bisa nggak? Supaya kamu juga belajar. Oh iya baik Pak, saya ikut ketemu Pak Guana. Ya. Si ibu itu kita dorong, kasih pengertian untuk bisa mengampuni. Dia Kristen loh saudara. Suaminya meninggalkan dia memang enggak sungguh-sungguh, lalu bertobat. Ketika sudah berpisah bertobat, lalu pengen diperdamaikan, dia tetap sama mertuanya. Datang, aduh si ibu ini dia bilang intinya dia tidak mampu untuk melepaskan pengampunan. Lalu Pak Arifin ngomong satu kata, saudara, yang itu jadi inspirasi buat saya. Kalau ada orang sulit mengampuni, saya kadang-kadang ngomong yang sama. Ya, tahu bedanya orang pinter sama orang berhikmat? Tahu nggak, saudara? Apa bedanya orang pinter? Tahu orang pinter, saudara? Smart, ya. Orang berhikmat, wise. Tahu bedanya smart and wise? Orang pinter belajar dari pengalamannya orang lain. Belajar dari pengalaman diri sendiri. Orang berhikmat belajar dari pengalamannya orang lain. Nah itu yang saya lakukan. Pak Arifin bilang gini, anyway ya, dia lembut ngomong anyway. Kamu kan juga pernah salah, diampuni sama Tuhan. So learn to forgive. Dia diem sudah, belajar untuk mengampuni. Memang tidak di challenge ya, let's pray kita doa. Mungkin nggak tepat waktunya anyway. Jadi kalau ada orang yang bersalah, sikap gereja harus kayak apa? Sikap komunitas harus kayak apa? Apakah kita menghakimi, memotong dan membuang dia? Menurut saya jangan, saudara, tidak demikian. We have to encourage one another. Amin, saudaraku. Ya. Lalu tentu saja ini yang keempat ya. Jadi komunitas kasih, komunitas kudus, ya. Masih ingat saudaraku? Komunitas kasih, komunitas kudus, lalu kemudian komunitas kuasa, ya. Dan ini yang terakhir, saudara, komunitas keadilan. Keadilan ini tanggung jawab sosial ya. Ini ada hubungannya nanti juga dengan kota, saudara. Ya. Be devoted to one another. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Be devoted one another, rejoice with one another. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis.
carry one another's burden. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Makanya kurang lebih kira-kira sekian belas tahun yang lalu di Surabaya, ini nanti juga ada hubungan dengan kota, kita memutuskan, jadi Surabaya itu kota gede, saudara, sama juga dengan Jakarta saya yakin. Ada tempat-tempat di mana itu slum area ya, daerah di setiap kota besar ada daerah kumuh namanya. Nah, dalam rangka kita bisa jadi berkat buat kota, apa yang kita lakukan? Kita mengadopsi daerah kumuh on purpose. Ya, memang jujur saudara, mengadopsi daerah kumuh itu menghabiskan banyak duit, banyak sources gitu ya. Tapi it works. Dan it worth ya saudara ya. Ya. Dan kita mempraktekkan ini saudara. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi mulai dari 2 daerah kumuh jadi 4, terakhir kalau nggak salah saya masih cek datanya ya. Karena mereka jalan terus dan ada 2 daerah kumuh yang sekarang itu udah sama wali kota yang baru dipindahin ke rusun. Dan karena apa yang bertahun-tahun kita lakukan di komunitas mereka, kita dikasih izin untuk merintis gereja di tempat itu, saudara. Ya, anyway, saya akan akhiri dengan tujuan komunitas. Kenapa komunitas ini sekali lagi penting? Kalau saya bilang terakhir, memang tidak langsung berhenti, enggak ya. Ada beberapa, saudaraku. Cepat aja ya, karena ini saya udah selesai ya. Waktu saya udah selesai. Oke. Nah, saudara, nomor 1 untuk aplikasi kasih. Kenapa kita ada di komunitas? Untuk aplikasi kasih ya, berfungsi sebagai tubuh Kristus, di mana anggota saling melayani, berbagi dan menunjukkan kasih yang nyata. Dan ini jebakannya komunitas. Pak, kami udah ada di komunitas, kenapa? Kami sering ngopi, kumpul-kumpul bareng, happy-happy ketawa. Itu bukan komunitas yang seperti Tuhan mau, enggak. Harus ada aplikasi kasih, saudara. Harus secara intensional hubungannya terbangun. Tapi seringkali kalau terbangun dekat itu tadi, seringkali kadang-kadang ada gesekan Pak. Ya itu memang bagian dari pembentukan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Iya. Kalau enggak gimana kita saudara gampang mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita bahkan. Betul enggak saudara? Ya. Ya, lalu yang kedua belajar melayani. Komunitas seharusnya menjadi tempat aman untuk saling mendoakan, berbagi beban dan menguatkan saat iman sedang melemah. Saya punya komunitas gembala di Surabaya. Serius, saudara. Saya punya komunitas gembala. Ada setidaknya 5 orang bersama dengan saya, gembala, yang kita bisa transparan ya. Saya dengan Pak Roni bahkan udah melayani lama bersama-sama sejak kita belum menikah, tapi Pak Roni di Jakarta saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya mau sama Pak Roni, saya bilang, Ron, aku mau ketemu kamu, mahal biayanya, mesti bayar tiket dulu, betul nggak saudara? Di Surabaya ada, saya bersahabat baik dengan Pak Andreas Raharjo, gembala dari GKPB yang ada di Surabaya. Saya bersahabat baik dengan Pak Beni Kusno, gembala dari Every Nation yang ada di Surabaya. Saya bersahabat baik dengan Erlangga Dharma, putra dari Pak Sudi Dharma. Ya, saya bersahabat baik dan kita bersama-sama ketemu bukan hanya untuk ngopi, saling mendoakan, kita share, berbagi beban. Dan kita ngomong hal-hal yang kadang-kadang sensitif yang kita nggak akan ngomong sama gembala-gembala yang lain. Belajar untuk melayani. Lalu tentu saja karena belajar untuk melayani, penggunaan karunia. Amin saudaraku. Coba berapa banyak saudara di tempat ini yang saudara percaya Tuhan kasih karunia-karunia buat saudara? Lambaikan tangan saudara. Ya, nah kasih tahu kiri kanan saudara sambil senyum, bilang baik-baik, pegang tangannya bilang ini. Itu tidak untuk disimpan sendiri, bilang gitu. Itu tidak untuk disimpan, tidak untuk dinikmati sendiri, Ingat iklan yang berkata, masa jeruk makan jeruk. Nah itu harus semua karunia. Buah itu untuk dinikmati orang lain. Amin saudara. Untuk dinikmati orang lain. Kita semua Tuhan kasih, nggak ada yang Tuhan nggak kasih.
Baik itu karunia Bapa, karunia Putra maupun karunia Roh Kudus. Karunia Bapa itu Roma 12, karunia Putra itu Efesus 4, karunia Roh Kudus 1 Korintus 12. Maupun bakat yang Tuhan kasih di dalam diri sudah hidup saudara. Ya, saya menikmati sekali yang Kak Jo kemarin sampaikan, saya menikmati sekali apa yang disampaikan oleh Pak Guana. Saya tersentuh hati saya saudara. Wah, saya rasain kasih Tuhan itu real. Ini sungguhan loh, kok Guana ini bukan ngecap, bukan. Saya terinspirasi apa yang disampaikan Pak Roni. Terutama ketika Pak Roni nyanyi, nanti tambahin lagunya. Ya, luar biasa saudara. Tanpa saudara ada di komunitas, saudara tidak akan bertumbuh. Sorry saudara. Saudara akan jadi kaktus, bukan kaktus. Apa namanya kaktus yang kecil-kecil itu? Ada tanamannya, bonsai. Bonsai, saudara, bonsai rohani. Lucu sih, tapi nggak bertumbuh. Ya. Dan kemarin siapa yang bilang? Kita mempelai Kristus. And marriage is not for the kids. Pernikahan itu bukan untuk anak-anak, pernikahan itu untuk orang dewasa. Jadi jangan jadi Kristen bonsai ya saudara. Dan pertumbuhan rohani, tanaman itu butuh media yang tepat, habitat yang tepat untuk bisa bertumbuh. Tadi saya di depan ngomong begitu. Anggur kalau ditanam di tempat yang tepat, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dia akan jadi berkat, dia akan dinikmati banyak orang. Sabar saudara, ini masih ada 25 lagi. Enggak, ini yang terakhir. Tempat pembelajaran dan mengenal Allah. Tempat pembelajaran. Kelompok kecil memudahkan studi Alkitab, yang lebih dalam pemahaman kehendak Allah, termasuk praktek-praktek melayani. Ya kita kalau di Komsel kita pimpin pujian, salah-salah dikit maklum lah ya. Itu bukan KKR ya saudara ya. Di Komsel saudara main-main gitar, salah-salah pencet, oke, nggak jadi masalah, amin saudaraku. Ya di Komsel bahasa roh saudara fales, nggak ya, bahasa roh nggak ada yang fales ya. Oke, tempat belajar, tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri. Saudara nggak perlu acting di situ, apalagi drama, please jangan saudara. Ya, dan tentu saja, this is the last but not least. Community adalah tempat di mana kita membuang individualitas kita. Bahwa orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup sendiri, melainkan kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Amin saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba kasih tahu kiri kanan saudara, bilang, I need you, you need me. We need one another. Tuhan Yesus memberkati.